Hai semua, kami dari kelompok 3, mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ekonomi Pembangunan, akan menjelaskan salah satu materi pengantar ekonomi makro, yaitu perekonomian tiga sektor dan perekonomian terbuka. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri atas tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Sektor perekonomian tiga sektor menggambarkan kondisi perekonomian di dalam negeri dalam suatu negara. Dengan penambahan satu sektor baru dalam analisis ini, tentunya terdapat peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup. Hal tersebut karena diasumsikan perekonomian tidak berinteraksi dengan dunia internasional. Interaksi ekonomi hanya terjadi di dalam negeri, artinya barang dan jasa hanya diproduksi dalam negeri dan hanya akan dikonsumsi dalam sektor rumah tangga dalam negeri. Tidak ada kegiatan ekspor maupun impor, sehingga tidak ada interaksi dengan pihak luar negeri. Pada gambar siklus perekonomian tiga sektor di atas, sekilas tidak jauh perbedaan dari gambar perekonomian dua sektor. Perbedaan perekonomian dua sektor dan tiga sektor adalah adanya sektor ketiga, yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah ini tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Pada perekonomian tiga sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh garis nomor 1 dan 2 tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Sektor rumah tangga harus memberikan balas jasa kepada rumah tangga seperti dalam bentuk gaji, upah, bunga sewa, dan keuntungan, sehingga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor rumah tangga. Keberadaan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih banyak. Setidaknya ada 4 garis arah interaksi pelaku ekonomi yang terjadi hanya dengan penambahan sektor pemerintah. Perhatikan gambar siklus perekonomian tiga sektor di atas. Pada garis 4 dan 5 menunjukkan pendapatan pemerintah, sedangkan aktivitas yang ditunjukkan garis 3 dan 6 merupakan pengeluaran pemerintah. Pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Garis nomor 4 menunjukkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga kepada sektor pemerintah. Hal ini merupakan pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga. Sedangkan pada garis nomor 5 terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor pemerintah. Hal ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga terlihat pada garis nomor 3. Interaksi sektor pemerintah dengan sektor rumah tangga sebagaimana ditampilkan garis nomor 3 dapat merupakan pembayaran atas faktor produksi atau subsidi. Untuk penyelenggaraan pemerintahan, tentu dibutuhkan tenaga kerja yang berasal dari sektor rumah tangga, sehingga pemerintah harus membayar gaji atau upah tenaga kerja. Pemerintah juga kadang melakukan pinjaman kepada sektor rumah tangga, misalkan dalam surat hutang pemerintah, sehingga ada bunga yang harus dibayarkan. Pemerintah pada sektor rumah tangga. Pengeluaran pemerintah kepada sektor rumah tangga juga berupa subsidi, seperti contohnya bantuan langsung tunai. Pengeluaran pemerintah kepada sektor perusahaan ditunjukkan pada garis nomor 6. Hal ini ditunjukkan karena pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang disediakan oleh sektor perusahaan dalam menjalankan pemerintah sehari-hari. Misalnya membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Kebutuhan akan barang tersebut tidak mungkin disediakan oleh pemerintah itu sendiri. Sektor perusahaanlah yang memproduksi barang tersebut, sehingga pemerintah harus membeli barang tersebut. Perekonomian terbuka atau perekonomian prasektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Dari diagram circular flow berikut, perekonomian prasektor terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Pemerintah, dan 4. Masyarakat luar negeri. Dalam diagram circular flow tersebut, terdapat angka dan anak
berupa barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, lalu perusahaan mendapat penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan. Angka 1 menunjukkan hubungan antara perusahaan dengan rumah tangga, di mana perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, lalu perusahaan mendapat penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pada angka 2 menunjukkan hubungan pemerintah dengan rumah tangga, di mana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Pada angka 3 menunjukkan hubungan rumah tangga dan pemerintahan, di mana rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah, dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan membalas jasa dari pemerintah yang berupa hasil dari pajak. Angka nomor 4 menunjukkan hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, di mana rumah tangga menjual sumber daya yang dimilikinya kepada perusahaan, dan rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Pada angka 5 menunjukkan hubungan pemerintah dan perusahaan, di mana pemerintah membeli barang dan jasa yang telah disediakan perusahaan. Dan angka 6 menunjukkan hubungan perusahaan dengan pemerintah, di mana perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Angka 7 menunjukkan hubungan antar dunia internasional atau masyarakat luar negeri dengan perusahaan, di mana perusahaan melakukan ekspor atas produk barang maupun jasa ke luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Angka 8 menunjukkan hubungan rumah tangga dan dunia internasional, di mana keseimbangan perekonomian 4 sektor. Keseimbangan ekonomi akan tercapai jika aggregate demand sama dengan aggregate supply. Aggregate demand merupakan total pengeluaran masyarakat yang digunakan untuk mendapatkan produk nasional. Pengeluaran masyarakat terdiri dari pengeluaran rumah tangga, pengeluaran produsen, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran luar negeri. Sedangkan aggregate supply merupakan total produk yang dihasilkan dalam suatu perekonomian untuk ditawarkan kepada masyarakat. Keseimbangan perekonomian 4 sektor dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang F, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi atau tabungan, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Pengertian permintaan agregat: keseluruhan permintaan atau keinginan untuk membeli barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Permintaan agregat merupakan kumpulan permintaan dari pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dalam negeri maupun luar negeri. Permintaan agregat menunjukkan suatu hubungan di antara tingkat harga dengan nilai real pembelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Untuk membentuk kurva permintaan agregat perlu dilihat perubahan yang akan berlaku ke atas pembelanjaan dalam perekonomian apabila penawaran uang nominal tidak mengalami perubahan, tetapi tingkat harga mengalami perubahan dan dimisalkan tingkat harga meningkat.